Dan ini semua yang Nabi lakukan berdasarkan wahyu. Nabi perintahkan nanti puasa 2 bulan, itu bukan pribadi beliau suruh seperti itu, tidak. Tapi Allah yang suruh, perantaranya Nabi Muhammad. Karena beliau tidak pernah menyampaikan sesuatu apalagi berkaitan tentang hukum, melainkan itu semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan hafal itu ayat, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau kalau berbicara wahyu. Ada sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As, waktu datang minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku minta izin, aktubu minka, menulis darimu al-hadis atau kama qala, atau hadis indal ghadab war ridha, di saat engkau marah dan di saat engkau senang. Boleh aku tulis seluruh ucapan yang kau ucapkan pada waktu itu?" Apa kata Nabi? "Na'am." Iya, silakan tulis. "Walladzi nafsi biyadi ma kharaja minhu illal haq." Demi zat yang jiwaku dalam kekuasaannya, tidaklah keluar dari mulutku melainkan semuanya adalah kebenaran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-haq. Dan Allah wahyukan kepada Nabi ini 2, bukan 1. Wahyu yang pertama apa? Al-Quran. Wahyu yang kedua, hadis Nabi. Ucapannya Nabi, perbuatannya Nabi, ketetapannya Nabi, itu juga wahyu. Sehingga Allah Ta'ala ketika mengsifati Al-Quran, mengsifati hadis Nabi, itu menggunakan kata menurunkan, sebagai isyarat bahwa Al-Quran dan hadis itu berasal dari Allah, bukan dari karyanya Nabi Muhammad SAW. Wa anzalallah alaikal kitaba wal hikmata. Allah menurunkan kepadamu Al-Quran, Al-Kitabah, wal hikmata, dan sunnah. Walladhi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yaslu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi mengajarkan kepada kalian kitabah Al-Quran, wal hikmah, dan sunnah. Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah, dalam tafsirnya mengatakan al-hikmah yang dimaksudkan di ayat tersebut adalah as-sunnah, yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan adz-dzikra. Di dalam tafsir Ma'alimut Tanzil yang disusun oleh Al-Imam Al-Baghawi yang lahir 433 Hijriah, meninggal 516 Hijriah, menyatakan kata az-zikra di situ adalah 2, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami turunkan az-zikra, Al-Quran dan hadis, dan kami yang menjaganya. Makanya hadis itu terjaga dengan adanya ulama hadis. Kita bisa tahu ini sahih, ini hasan, ini dhaif, ini maudhu. Itu yang tahu ulama hadis. Bukan LC saja. LC belum cukup. Harus muhaddithun, orang-orang yang ahli hadis. Kalau sudah ada ulama hadis mengatakan demikian, dikuatkan oleh ulama fikih, ya kita ikut. Tidak perlu protes dan coba melawan pendapat tersebut.